Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Hati-hati bro, bentar lagi ada kebo ngamuk. Serius ini bro, bener. Coba kita analisis ya. Kenapa Menkumham membebaskan 30.000 napi, belum termasuk maling negara, ya kan? Terus kenapa pemerintah kita tak kunjung menyetop TKA Cina, ya kan? Sampai sekarang masih mengalir, bro, dari seluruh penjuru gitu kan. Pintunya bisa melalui pelabuhan, bisa melalui bandara, ya kan. Terus kenapa pemerintah belum juga melakukan lockdown? Tapi kebijakan yang diambil justru pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, ya kan. Nah, kita analisa, bro. Dengan keluarnya 30.000 napi plus maling negara, terus kemudian mengalirnya TKA Cina ke Indonesia tanpa batas, terus PSBB yang notabene pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menyantunin. Kita kayak anak yatim piatu aja disantunin oleh negara, ya kan. Nah, karena dengan PSBB itu pemerintah tidak punya kewajiban untuk memberi santunan selama COVID-19 ini. Nah, itu dia, ya kan. Di situ kan lapangan pekerjaan mulai sempit, nyari rezeki sudah susah, ya kan. Mau nyari rezeki diuber-uber, ya kan. Rezekinya ya mudah-mudahan ya ada ya. Allah pasti kasih rezeki. Cuman begitu nyari, kayak ojol nih, nggak boleh boncengin penumpang, ya kan. Terus kayak saya nih, ya kan, nggak boleh mengangkut penumpang lebih dari sekian, ya kan. Susah bro. Sementara kebutuhan perut, anak istri, siapa yang mau nanggung? Sementara negara tidak mau menanggung. Nah, itu yang saya maksud akan terjadi konflik horizontal. Sinyal itu sudah lo bro, hati-hati ya kan. Kemarin dirilis oleh Polda bahwa Polda sudah menangkap sejumlah terduga yang akan melakukan tindak kriminal dan penjarahan di Jawa, ya kan, atau sejawa, yaitu yang mengatasnamakan dirinya anarko, ya. Bisa, itu adalah bisa menjadi sinyalemen bro, hati-hati bro. Nah, terus kemudian sinyal itu muncul juga di Jawa Tengah kemarin ketika seorang perawat meninggal dan jenazahnya ditolak oleh warga. Itu kan sudah sinyal bro, itu akan menimbulkan konflik horizontal. Kalau konflik di Jawa sudah tercipta, konflik horizontal sudah tercipta di Jawa dan akan meluas se Indonesia, itu akan terjadi chaos, ya kan. Kalau sudah chaos bro, pasti ujung-ujungnya dibutuhkan seorang pahlawan gitu kan, atau Superman, ya kan. Turun dari langit, cuing, jadi pahlawan. Itulah analisa saya sebagai wong cilik. Tapi kita kaitkan dong bro sekarang dengan kisah yang pernah saya pelajari nih, soal kericuhan di Kerajaan Demak yang waktu itu dipimpin oleh Raja Sultan Trenggono, ya kan. Nah, ceritanya begini bro, waktu Sultan Trenggono dan keluarga sedang berwisata bersama keluarga di Gunung Prawoto, tiba-tiba Joko Tingkir ini melepas kerbau, ya kan, yang di telinga kerbonya ini sudah ditaruhin tanah liat atau lempung. Nah, karena kerbau tadi merasa tidak nyaman karena telinganya ditaruhin lempung, dia ngamuk di kota Demak dan akhirnya bisa mengobrak-abrik keraton.
di Demak. Akhirnya Sultan Trenggono memerintahkan tentara dan tentaranya pun tidak kuasa membendung amukan kerbau. Itu yang saya maksud nih. Sebentar lagi kerbau pada ngamuk. Nah, akhirnya Sultan Trenggono tadi mengutus sejumlah bawahannya untuk mencari yang namanya Joko Tingkir. Nah, jangan salah sebut, ini Joko, benar-benar Joko ini, Joko Tingkir tapi kan. Akhirnya ketemu lah kan Joko Tingkir. Nah, akhirnya Joko Tingkir inilah yang bisa meredam amuk dari kerbau yang diberi nama kerbau Danu. Tahu nggak kisahnya gimana? Akhirnya si Joko Tingkir itu akhirnya dinobatkan kembali sebagai Lurah Wira Tamtama di lingkungan Kerajaan Demak seperti sebelumnya. Karena sebelumnya Joko Tingkir ini diusir dari Kerajaan Demak, ada sesuatu masalah. Sebetulnya dalam kisah ini ada yang disembunyikan. Ngamuknya kerbau Danu ini ada yang disembunyikan oleh Kerajaan Demak maupun oleh Joko Tingkir yang nanti akan mewarisi tahta di Kerajaan Demak dengan nama Sultan Hadiwijaya. Nah, itu bro maksud saya. Ngamuknya kerbau ini menyimpan satu misteri. Misteri di dalam Kerajaan Demak. Karena apa? Misteri ini adalah aib. Karena sebetulnya waktu Joko Tingkir diusir dari Demak itu telah berbuat asusila dengan putri Sultan Trenggono yang bernama Putri Cempaka. Akhirnya waktu Putri Cempaka ini hamil, tidak ada ayahnya, padahal si Joko Tingkir sudah diusir, pusing kan? Akhirnya Joko Tingkir ini bikin, ya itu tadi, rekayasa atau kalau dalam bahasa Jawa itu kiasan kisah. Karena yang aslinya sebetulnya bukan kerbau yang ngamuk sebetulnya. Karena sebetulnya si Joko Tingkir dipanggil oleh Sultan Trenggono untuk dinikahkan dengan putrinya yang namanya Putri Cempaka. Begitu bro. Nah, kalau yang sekarang ini di negeri plus 62 saya nggak tahu. Yang kerbau ngamuk bagaimana ngamuknya saya nggak tahu, tapi bener bro, kisah ini insya Allah mirip ya kan loh. Coba perhatikan aja, sampai sekarang pemerintah tidak mau melakukan lockdown ya kan, tapi kebijakannya PSBB yang mereka menghindar dari kewajibannya untuk menyantuni warganya selama lockdown ya kan. Nah, terus kemudian kenapa TKA Cina itu masih dibiarkan mengalir kemari ya kan. Terus kenapa 30.000 napi dan maling negara dibebaskan? Itu aja ya kan. Dalam kisah yang ini pasti dan insya Allah, pasti itu hanya milik Allah, maaf, insya Allah ada aib yang disembunyikan oleh istana kerajaan entah berantah ya kan. Tapi hati-hati bro, bener, bentar lagi ada kerbau ngamuk, entah kerbaunya yang moncongnya putih atau moncongnya hitam, saya nggak tahu lah, pokoknya yang jelas kerbau bakal ngamuk ya kan. Insya Allah begitu aja ya bro ya, hati-hati, kita saling waspada. Insya Allah begitu aja dari saya Yadi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.